Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usman, seorang guru PAI di SDN 2 Subang, dan sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan nomor NIM 255061799. Pada hari ini, insya Allah saya akan mencoba mempraktikkan pengembangan perangkat pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. PPG Angkatan 3 Kementerian Agama, mari kita lihat dan saksikan apa yang akan saya praktikkan di kelas 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Gimana kabarnya, sehat? Berjumpa lagi dengan Pak Usman di dalam pelajaran apa? Pelajaran PAI ya. Berjumpa lagi dengan Pak Usman dengan pelajaran PAI. Anak-anak, sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu belum? Udah sarapan semua? Udah. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, silakan pimpin dulu berdoa sebelum belajar. Duduk, siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku kemahaman dan jadikan aku orang yang soleh. Amin. Amin. Selesai memberi salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berdoa sebelum belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keriduan dan keberkahan, serta kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf ya, kita cek dulu kehadirannya ya. Cek kehadirannya, kita ikut. Alena Hadira. Sakit. Oh, nggak ada surat sakitnya ya? Sakit ya. Alfiansa? Hah? Alfiansa. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai puasa Ramadan. Nah, belajar tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dikerjakan bulan apa? Bulan Ramadan. Jumlah hari bulan puasa itu berapa hari? 30 hari. 30 hari. Terus sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan itu biasanya kita apa dulu? Sebelum puasa. Ini kan persiapan kita. Persiapan mau puasa. Biasanya apa dulu? Bersih-bersih atau gimana? Bersih. Biasanya itu mandi.
mandi ya. Biasanya istilah orang tua zaman dahulu itu disebutnya apa namanya? Apa? Mandi pelangir. Ada yang tahu ternyata ya. Disebutnya mandi pelangir atau istilahnya adus mau puasa gitu ya. Terus anak-anak, kita lanjutkan ke pokok pembahasan pelajaran hari ini, yaitu tentang puasa ya. Kenapa kita harus mempelajari mengenai bulan puasa ini? Karena yang pertama, kita merupakan umat Islam ya, yang harus melakukan ibadah puasa, dan ibadah puasa itu wajib. Coba belajarnya jangan gini ya. Ibadah puasa itu wajib bagi umat Islam yang sudah dewasa atau yang sudah balik ya. Yang sudah balik. Wajib puasa bagi umat Islam yang sudah balik. Lalu tujuannya apa sih untuk kita ini sebagai pelajar mempelajari puasa Ramadan ini? Tujuan pembelajaran puasa di bulan Ramadan ini adalah yang pertama, kita harus memahami hukum puasa. Kita harus tahu hukum puasa. Kemudian yang kedua, kita harus tahu rukun puasa, rukun puasa, kemudian pengertian puasa, kemudian hikmah daripada puasa. Selain itu juga ya, tujuan kita mempelajari pelajaran tentang puasa Ramadan itu adalah untuk melatih kesabaran, untuk melatih kedisiplinan, dan untuk melatih keikhlasan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pelajarannya ya, tujuan pembelajarannya, bahwa kita belajar pada hari ini tentang materi puasa itu. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa kalian harus tahu tentang hukum puasa, harus mengerti tentang hukum puasa, kemudian harus tahu hukum puasa, hikmah puasa, dan selain itu adalah untuk melatih kedisiplinan, kesabaran, dan keikhlasan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa agar kamu bertakwa ya. Satu kali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu diwajibkan bagi setiap orang sebelum kita ya. Sebelum kita ada, sebelum kita itu siapa? Para nabi. Nabi siapa yang pertama ada? Nabi Adam alaihi salam. Itu orang atau nabi yang pertama melakukan puasa. Jadi orang sebelum kita itu adalah nabi
Adam dan Siti Hawa, ya. Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu ya. Kemudian kita tahu kan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan itu ada apa saja, ya. Puasa itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Puasa itu merupakan rukun iman yang berapa? Hah? Bukan rukun iman, maaf. Rukun iman di rukun iman ada berapa rukun iman? 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, rukun iman yang pertama, rukun iman bukan Islam. Jadi, 1 iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, Allah, 3 iman kepada Rasul, 4 kepada kitab, 5 kepada hari akhir, 6 kepada qada dan qadar. Kalau rukun Islam itu ada berapa? 5. Yang pertama, 2, 3, 4, 5 haji. Berarti puasa itu merupakan rukun iman yang rukun Islam yang berapa? Puasa merupakan rukun Islam yang berapa? 1 sahur, 2 3, 4 berarti yang keempat, ya. Puasa itu merupakan rukun iman yang keempat, ya. Perbedaan puasa antara bulan puasa zaman sekarang dengan zaman yang dulu puasa, ya. Gitu ya. Perbedaan puasa zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu puasa ketika puasa itu bagaimana? Yang dilihat kalian dari video ini. Nah, rajin-rajin ya kalau zaman dulu itu bangunkan sahur menggunakan apa? Membangunkan sahurnya menggunakan kentongan, kemudian
sholat berjamaahnya rame ya. Kemudian suka tadarusan tadi ya, suka tadarusan itu udah pada zaman dahulu. Rame di masjid atau di musola ya, itu tadarusan. Terus kalau zaman sekarang gimana? Beda, malah apa namanya, puasa itu bermain HP, bermain gadget ya, bermain HP atau handphone ya, itu pada zaman sekarang ya. Walaupun kita berpuasa ya, ketika kita mau berbuka itu kita harus biasa-biasa saja, santuy atau santai ya. Ketika waktunya berbuka kita berbuka, jangan sampai melebihi kapasitas makannya ya. Makannya makan biasa saja, perhatikan, makannya makan biasa saja, jangan sampai berlebihan, karena berlebihan itu tidak baik ya. Lalu hikmah puasa itu bagaimana? Hikmah puasa itu melatih diri, melatih kesabaran, kemudian meningkatkan ketakwaan kepada. Hikmah puasa itu apa? Yang pertama, menahan diri atau melatih diri, menahan kesabaran, kemudian meningkatkan ketakwaan dan menumbuhkan empati terhadap sesama. Itu hikmah daripada puasa. Gimana? Coba berdiri semua, berdiri ya, berdiri. Coba berdiri di sini nih, di depan, di sini. Nah, gitu. Sini kamu sini. Orang lapar itu gimana? Orang lapar gimana? Perasaannya? Lapar, pegang perut. Pajar itu gimana? Pajar itu bangun. Lapar, pegang perut. Kemudian sabar gimana? Sabar pegang dada ya, sabar. Kemudian pajar berarti bangun. Ayo. Lapar, sabar, pajar ya. Ulangi. Lapar, sabar, pajar. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan ya ke LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti akan dinilai ya. Ini pilihan ganda ya. Pakai pensil, Pak. Pakai pulpen boleh. Pakai pulpen ya. Dia nanti di siapa lagi yang belum bagian? Siapa? Ada yang belum bagian ya? 3 orang lagi. Silakan dikerjakan ya. Ya boleh bersilang. Ini nih
yang pilihan ganda atau itu tuh apa yang dimaksud dengan puasa isi ya. Ini aja nih yang ini. LKPD-nya itu ada ya. Nah, di sini. Apa yang dimaksud dengan puasa isi ya? Puasa itu apa? Menahan apa tadi yang telah kalian pelajari? Rukun puasa itu tadi ada berapa? Dua, itu kan? Jangan disilang, yang disilang itu yang di bawah ya, yang bawah nih. Nah, ini dari sini dulu. Nah, ini nih. Jangan semua. Ini apa arti puasa secara bahasa? Ya. Puasa Ramadan hukumnya wajibnya Oke kan? Sebelum sambil itu mengerjakan ya, kita dihitung sambil dikumpulkan ya, tugasnya dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan berapa? Ini kumpulkan ya, tugasnya dikumpulkan sini. Nah, sini. Nah, apa ya? Nah, mana? Ini. Dah ya. Sini. Jadi sini udah ya. Ini mana? Ya. Itu yang dapat kita ambil ya, bahwa pelajaran hari ini yaitu tentang puasa. Kenapa kita hari ini belajar tentang puasa? Supaya kita tahu apa itu puasa. Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum doa, coba Pak Ustaz minta lafalkan surat Al-Falaq bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
pembelajaran kita sama-sama akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah.